terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Darna Kristalaia, kelas 1 semester 3, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Sebelum kami memaparkan materi kami, terlebih dahulu kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Kami dari kelompok 2 berjumlah 3 orang, yaitu saya sendiri yang bernama Darna Kristalaia sebagai moderator sekaligus penyaji materi, dan kedua Ayu Yasni Baruhu, dan ketiga Ninta Jawa. Pada kesempatan ini kami akan memaparkan materi kami yang berjudul tentang komposisi. Sebagai penyaji pertama yaitu teman kami Ayu Yasni Baruhu, dan kepada teman kami Ayu Yasni Baruhu kami silakan. Baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang pembahasan kami yaitu komposisi. Nah, pertama-tama kita tahu bahwa komposisi adalah proses penggabungan dasar dengan dasar atau biasanya berupa akar maupun bentuk berimbuhan untuk mewadahi suatu konsep yang perlu tertampung dalam sebuah kata. Seperti kita ketahui, konsep-konsep dalam kehidupan kita banyak sekali, sedangkan jumlah kosakata sangat terbatas. Oleh karena itu, proses komposisi ini dalam bahasa Indonesia merupakan satu mekanisme yang cukup penting dalam pembentukan dan pengenyaan kosakata. Jadi, contohnya, bahasa Indonesia memiliki kata rumah, yaitu untuk mewadahi atau bangunan tempat tinggal. Namun, dalam kehidupan kita, ada konsep bangunan tempat menggadaikan, maka terbentuk komposisi rumah gadai. Ada konsep bangunan tempat mengobati orang sakit, maka terbentuklah komposisi rumah sakit. Sebaliknya, konsep mengenai bangunan tempat tinggal binatang punya satu kata tunggal yaitu kandang. Sekarang kita masuk pada komposisi dalam peristilahan. Nah, agar kita lebih terarah, ada baiknya dibicarakan beberapa istilah yang selama ini digunakan dalam berbagai literatur tata bahasa Indonesia. Istilah pertama yang banyak digunakan adalah kata majemuk atau lihat alis jasbana. Istilah ini digunakan untuk mengacu kepada konsep gabungan dua kata atau lebih yang memiliki makna baru. Misalnya, bentuk kumis kucing dalam arti sejenis tanaman yang adalah sebuah kata majemuk. Tetapi kumis kucing dalam arti kumis dari seekor kucing, bukanlah kata majemuk. Begitu juga bentuk tangan panjang dalam arti pencuri, membenting tulang dalam arti bekerja keras, dan meja hijau dalam arti pengadilan adalah kata majemuk. Nah, jadi kita dapat mengambil kesimpulan dari dua uraian di atas, yaitu pertama, konsep kata majemuk seperti yang dimaui Alisyahabana adalah identik dengan konsep idiom dalam kajian semantik. Kedua, dibuatnya dikolomi kata majemuk dan bukan kata majemuk. Sekarang kita masuk pada aspek semantik komposisi. Nah, sudah disebutkan di muka bahwa tujuan utama untuk membentuk komposisi adalah untuk menampung atau mewadahi konsep-konsep yang ada dalam kehidupan kita, tetapi belum ada wadahnya dalam bentuk sebuah kata. Nah, dilihat dari usaha untuk menampung konsep-konsep ini dapat dibedakan ada 5 macam komposisi, yaitu 1. Komposisi yang menampung konsep-konsep yang digabungkan sederajat sehingga membentuk komposisi yang koordinatif. Misalnya, penggabungan dasar, makna, dan dasar minum menjadi komposisi kaya miskin, dan penggabungan dasar ayam dan dasar itik menjadi komposisi ayam itik. Maka
Gramatikal hasil penggabungan koordinatif bisa juga atau tergantung pada konteks kalimatnya bisa juga bermakna idiomatik. Kedua, komposisi yang menampung konsep-konsep yang digabung tidak sederajat, sehingga melahirkan komposisi yang subordinatif. Ketiga, komposisi yang menghasilkan istilah, yakni yang maknanya sudah pasti, sudah tertentu, meskipun bebas dari konteks kalimatnya. Karena sebagian istilah hanya digunakan dalam bidang ilmu atau kegiatan tertentu, maka istilah dan komposisi ini tidak ditentukan oleh hubungan kedua unsurnya, melainkan ditentukan oleh keseluruhannya. 4. Komposisi pembentukan idiom, yakni penggabungan dasar dengan dasar yang menghasilkan makna idiomatik, yaitu makna yang tidak dapat diprediksi secara leksikal maupun gramatikal. Misalnya, penggabungan meja dengan dasar hijau yang menghasilkan komposisi meja hijau dengan makna pengadilan. 5. Komposisi yang menghasilkan nama, yakni yang mengacu pada sebuah maujud dalam dunia nyata, misalnya Gria Matraman, Stasiun Gambir, dan Selat Sunda. Sekarang kita masuk pada komposisi nominal. Nah, yang dimaksud dengan komposisi nominal adalah komposisi yang pada satuan klausa berkategori nomina. Misalnya komposisi kakek nenek dan baju baru pada kedua kalimat berikut. Kakek nenek pergi berlebaran, mereka memakai baju baru. Nah, sebagai pengisi fungsi subjek komposisi kakek nenek berkategori nomina dan sebagai pengisi fungsi objek komposisi baju baru juga berkategori nomina. Jadi, komposisi nominal dapat dibentuk dari dasar, yaitu nomina seperti kakek nenek, meja kayu, dan sate kambing. Nomina tambah verba seperti meja makan, buku ajar, dan ruang tunggu. Nomina tambah adjektif seperti guru muda, mobil kecil, dan meja hijau. Adverbia tambah nomina seperti bukan uang, banyak buaya, beberapa murid. Nah, dalam kaitannya dengan masalah semantik, dapat dibedakan adanya 5 macam komposisi nomina, seperti yang ada dibicarakan pada bab berikut. Sekarang kita masuk pada komposisi nomina bermakna gramatikal. Nah, makna gramatikal adalah makna yang muncul dalam proses penggabungan dasar-dasar dalam pembentukan sebuah komposisi. Makna gramatikal yang muncul dalam proses pembentukan komposisi nominal antara lain adalah makna yang menyatakan 1. Gabungan biasa, sehingga di antara kedua unsurnya dapat disisipkan kata dan. Makna gramatikal gabungan biasa ini akan terjadi apabila kedua unsurnya memiliki komponen makna. Contohnya, pasangan antonim relasional. Misalnya, ayah ibu, guru murid, suami istri, adik kakak, penjual pembeli, pembaca penulis, pembicara pendengar, dan sebagainya. Nah, sekarang kita masuk pada komposisi bermakna idiomatik. Jadi, ada sejumlah komposisi nominal memiliki makna idiomatik, baik berupa idiom penuh maupun berupa idiom sebagian. Yang berupa idiom penuh artinya seluruh komposisi itu memiliki makna yang tidak dapat diprediksi secara leksikal maupun secara gramatikal. Misalnya, orang tua dalam arti ayah ibu, kambing hitam dalam arti orang yang dipersalahkan dalam satu perkara,
kumis kucing dalam arti sejenis tanaman obat, meja hijau dalam arti pengadilan, buah bibir dalam arti bahan pembicaraan orang ramai, kupu-kupu malam dalam arti wanita tunasusila, dan daun muda dalam arti wanita remaja, buaya dara dalam arti penjahat kecil. Kesimpulan dari dua uraian di atas yaitu pertama, konsep kata majemuk seperti yang dimaui Ali Syihabana adalah identik dengan konsep idiom dalam kajian semantik. Kedua, dibuatnya dikolomi kata majemuk dan bukan kata majemuk. Sekarang kita masuk pada aspek semantik komposisi. Nah, sudah disebutkan di muka bahwa tujuan utama untuk membentuk komposisi adalah untuk menampung atau mewadahi konsep-konsep yang ada dalam kehidupan kita, tetapi belum ada wadahnya dalam bentuk sebuah kata. Nah, dilihat dari usaha untuk menampung konsep-konsep ini dapat dibedakan ada 5 macam komposisi, yaitu 1. Komposisi yang menampung konsep-konsep yang digabungkan sederajat sehingga membentuk komposisi yang koordinatif. Misalnya, penggabungan dasar, makna, dan dasar minum menjadi komposisi kaya miskin, dan penggabungan dasar ayam dan dasar itik menjadi komposisi ayam itik. Maka gramatikal hasil penggabungan koordinatif bisa juga atau tergantung pada konteks kalimatnya bisa juga bermakna idiomatik. Kedua, komposisi yang menampung konsep-konsep yang digabung tidak sederajat sehingga melahirkan komposisi yang subordinatif. Ketiga, komposisi yang menghasilkan istilah, yakni yang maknanya sudah pasti, sudah tertentu meskipun bebas dari konteks kalimatnya. Karena sebagian istilah hanya digunakan dalam bidang ilmu atau kegiatan tertentu, maka istilah dan komposisi ini tidak ditentukan oleh hubungan kedua unsurnya, melainkan ditentukan oleh keseluruhannya. 4. Komposisi pembentukan idiom, yakni penggabungan dasar dengan dasar yang menghasilkan makna idiomatik, yaitu makna yang tidak dapat diprediksi secara leksikal maupun gramatikal. Misalnya, penggabungan meja dengan dasar hijau yang menghasilkan komposisi meja hijau dengan makna pengadil, Gria Matraman, Stasiun Gambir, dan Selat Sunda. Sekarang kita masuk pada komposisi nominal. Nah, yang dimaksud dengan komposisi nominal adalah komposisi yang pada satuan klausa berkategori nomina. Misalnya komposisi kakek nenek dan baju baru pada kedua kalimat berikut. Kakek nenek pergi berlebaran, mereka memakai baju baru. Nah, sebagai pengisi fungsi subjek komposisi kakek nenek berkategori nomina, dan sebagai pengisi fungsi objek komposisi baju baru juga berkategori nomina. Jadi, komposisi nominal dapat dibentuk dari dasar, yaitu nomina seperti kakek nenek, meja kayu, dan sate kambing. Nomina tambah verba seperti meja makan, buku ajar, dan ruang tunggu. Nomina tambah adjektif seperti guru muda, mobil kecil, dan meja hijau. Adverbia tambah nomina seperti bukan uang, banyak buaya, beberapa murid. Nah, dalam kaitannya dengan masalah semantik, dapat dibedakan adanya 5 macam komposisi nomina, seperti yang ada dibicarakan pada bab berikut. Sekarang kita masuk pada komposisi nomina bermakna gramatikal. Nah, makna gramatikal adalah makna yang muncul dalam proses penggabungan dasar-dasar
dalam pembentukan sebuah komposisi. Makna gramatikal yang muncul dalam proses pembentukan komposisi nominal antara lain adalah makna yang menyatakan satu, gabungan biasa, sehingga di antara kedua unsurnya dapat disisipkan kata dan. Makna gramatikal gabungan biasa ini akan terjadi apabila kedua unsurnya memiliki komponen makna. Contohnya, pasangan antonim relasional. Misalnya, ayah ibu, guru murid, suami istri, adik kakak, penjual pembeli, pembaca penulis, pembicara pendengar, dan sebagainya. Nah, sekarang kita masuk pada komposisi bermakna idiomatik. Jadi, ada sejumlah komposisi nominal memiliki makna idiomatik, baik berupa idiom penuh maupun berupa idiom sebagian. Yang berupa idiom penuh artinya seluruh komposisi itu memiliki makna yang tidak dapat diprediksi secara leksikal maupun secara gramatikal. Misalnya, orang tua dalam arti ayah ibu, kambing hitam dalam arti orang yang dipersalahkan dalam satu perkara, kumis kucing dalam arti sejenis tanaman obat, meja hijau dalam arti pengadilan, buah bibir dalam arti bahan pembicaraan orang ramai, kupu-kupu malam dalam arti wanita tunasusila, dan daun muda dalam arti wanita remaja, buaya dara dalam arti penjahat kecil. Terima kasih atas kesempatan berikan kepada saya. Saya bernama Dana Tristala. Ia akan melanjutkan pemaparan materi kami dari kelompok 2. Langsung saja, yaitu komposisi nominal metaforis. Ada sejumlah komposisi nominal yang salah satu unsurnya digunakan secara metaforis, yakni dengan mengambil salah satu komponen makna yang dimiliki oleh unsur tersebut. Umpamanya unsur kaki pada komposisi kaki gunung diberi makna metaforis dari komponen makna kaki, yaitu terletak pada bagian bawah, sedangkan pada komposisi kaki meja diberi makna metaforis dari komponen makna kaki, yaitu penunjang berdirinya tubuh. Contoh-contoh komposisi nominal metaforis lainnya yaitu kaki mobil, catatan kaki, kepala surat, kepala paku, dan kepala kantor, dan lain sebagainya. Seterusnya yaitu komposisi nominal nama dan istilah. Ada sejumlah komposisi nominal yang berupa nama atau istilah. Sebagai nama atau istilah, komposisi ini tidak bermakna gramatikal, tidak bermakna idiomatik, dan tidak bermakna metaforis. Beberapa nama dan istilah diberikan sebagai contoh, yaitu nama Hotel Indonesia, istilahnya buku ajar. Nama apotekar ini sebagai istilahnya itu suku cadang. Kampung Bali sebagai istilahnya bapak angkat, dan lain sebagainya. Seterusnya itu komposisi nominal dan dengan adverbial. Ada sejumlah komposisi nominal yang dibentuk dari kelas adverbial dan kelas nominal. Makna komposisi ini ditentukan oleh makna leksikal. Dari kata adverbial itu, adverbial yang mendampingi nominal adalah adverbia yang menyatakan negasi, yaitu bukan, tiada, dan tanpa. Dan adverbial yang menyatakan jumlah, yaitu beberapa, banyak, sedikit, jumlah, jarang, kurang. Berikut diberikan contoh sebagai berikut, yaitu buka anjing, tiada air, tanpa uang, banyak hujan, beberapa siswa, sedikit air, sejumlah orang, jarang penduduk, dan kurang semen, dan lain sebagainya. Ke dalam kelompok ini juga bisa dimasukkan komposisi dengan unsur preposisi seperti di pasar, dari kampus, ke hutan, pada bulan, dan suatu saat. Langsung pada komposisi verbal.
Yang dimaksud dengan komposisi verbal adalah komposisi yang pada satuannya klausa berkategori verba. Misalnya komposisi menyanyi, menari, dan datang menghadap pada kedua kalimat berikut. Contohnya, mereka menyanyi menari sepanjang malam dan dia datang menghadap kepala sekolah. Sebagai pengisi fungsi predikat komposisi menyanyi, menari, dan datang menghadap berkategori verba. Komposisi verba dapat dibentuk dari dasar verba plus verba seperti menyanyi, menari, datang, menghadap, duduk, termenung, dan lari tersembunyi. Seterusnya, komposisi verba bermakna gramatikal. Dalam proses pembentukan komposisi bermakna muncul beberapa makna gramatikal, antara lain makna yang menyatakan satu gabungan biasa, sehingga di antara kedua unsur dapat disisipkan kata dan. Makna gramatikal ini dapat terjadi apabila satu, kedua unsur memiliki komponen makna yang sama sebagai dua buah kata bersinonim. Misalnya, bimbang ragu, bujuk rayu, caci maki, gelak tawa, hilang lenyap, ikut serta, kasih sayang, tegur sapa, turut serta, dan sebagainya. Kedua, unsurnya merupakan anggota dari satu medan makna. Misalnya, belajar mengajar, makan minum, menyanyi menari, baca tulis, tanya jawab, dan tingkah laku. Kedua unsur juga merupakan pasangan berantonim, misalnya jual beli, jatuh bangun, mundur maju, pulang pergi, bongkar pasang, dan lain sebagainya. Namun makna gramatikal sekelompok dari komposisi sangat bergantung pada kalimat. Pada satu konteks biasa bermakna dan pada konteks lainnya bermakna, atau seperti pada nomor 2 berikut ini, yaitu gabungan mempertentangkan, sehingga di antara kedua unsur dapat disisipkan kata atau. Makna gramatikal ini dapat diperoleh apabila kedua unsur merupakan pasangan berantonim. Misalnya, hidup mati, gerak diam, rebana bangun, jual beli, maju mundur, dan lain sebagainya. Yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang komposisi bermakna idiomatikal. Ada sejumlah komposisi verbal yang bermakna idiomatikal, yaitu makna yang tidak dapat ditelusuri atau diprediksi baik secara leksikal maupun gramatikal. Misalnya, makan garam dalam arti pengalaman, makan kerawat dalam arti sangat miskin, gigit jari dalam arti tidak mendapatkan apa-apa, mengukir langit dalam arti menghayal, pulang nama dalam arti meninggal di tempat lain, main sabun dalam arti bermain curang, dan duduk perut dalam artinya hamil. Bila diperhatikan, hampir semua komposisi verba bermakna idiomatikal ini berstruktur verbal plus nominal atau berupa klausa, predikat, objek atau objek plus dan pelengkap. Namun maknanya bukan makna gramatikal atau makna sintaksikal, melainkan makna idiomatikal tersebut. Berkenaan dengan konstruksi predikat plus objek ini, maka makna verbal yang menjadikan predikat ini sangat tergantung pada nominal sebagai objek yang mengikutnya. Sebagai contoh, kita ambil makna verbal makan, mengambil, dan menjual. Pada ketiganya verbal ini bermakna gramatikal dan bermakna idiomatikal dan bermakna polisilime atau polisemi. Baik, demikianlah pemaparan materi dari saya. Selanjutnya materi kami akan dipaparkan oleh teman kami Denita Hagyawa. Kepada teman kami Denita Hagyawa, kami silakan.
Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya oleh moderator. Baik, langsung saja saya melanjutkan memaparkan materi kami, yaitu komposisi verbal dengan adverbia. Verbal itu sebagai pengisi fungsi predikat dalam sebuah klausa dan seringkali didampingi oleh sebuah adverbia atau lebih. Adverbia yang menjadi pendamping verba yaitu ada adverbia negasi seperti kata tidak, tak, dan tanpa. Ada adverbia kala seperti kata sudah, sedang, tengah, lagi, dan akan. Ada adverbia keselesaian seperti kata sudah, sedang, tengah, dan belum. Ada juga adverbia aspektual seperti kata boleh, wajib, harus, dapat, ingin, dan mau. Ada adverbia frekuensi seperti kata sering, jarang, pernah, dan acap kali. Ada juga adverbia kemungkinan seperti kata mungkin, pasti, barangkali, boleh jadi. Ada juga komposisi dengan kelas adverbia seperti tidak makan, sudah tidak makan, tidak akan makan, harus datang, sedang tidak boleh makan, boleh jadi tidak datang. Baik, kita lanjutkan yaitu komposisi adjektifal. Yang dimaksud dengan komposisi adjektifal adalah komposisi yang pada satuan klausa berkategori adjektifal. Misalnya komposisi cantik molek dan kaya miskin. Dalam klausa yaitu dia menjadi gadis yang cantik, molek itu duduk termenung. Dan yang satunya kaya miskin di hadapan Allah sama saja. Komposisi adjektifal dapat dibentuk dari dasar yaitu adjektifal ditambah adjektiva seperti kata tuan muda, besar kecil, dan putih baru. Yang kedua, adjektiva ditambah nomina seperti kata merah darah, keras hati, dan biru laut. Yang ketiga, adjektiva ditambah verba seperti kata takut pulang, malu bertanya, dan berani pulang. Yang keempat, adverbia ditambah adjektifal seperti kata tidak berani, sangat indah, dan agak nakal. Lanjut, yaitu komposisi adjektifal bermakna gramatikal. Dalam proses pembentukannya muncul sejumlah makna gramatikal, yaitu makna yang menyatakan satu gabungan biasa. Gabungan biasa di antara kedua unsur dapat disisipkan kata dan. Maka makna gramatikal ini dapat terjadi apabila kedua unsurnya memiliki komponen makna yang sama sebagai pasangan bersinonim. Misalnya cantik molek bisa jadi dengan ditambahkan kata dan menjadi cantik dan molek. Memiliki komponen makna yang berkebalikan sebagai pasangan berantonim atau beroposisi. Misalnya tuan muda, besar kecil dengan ditambahkan kata dan menjadi tuan dan muda, besar dan kecil. Seterusnya memiliki komponen makna yang sejalan atau tidak bertentangan. Contohnya bulat, panjang, gemuk, pendek. Berarti dengan ditambahkan atau disisipkan kata dan menjadi bulat dan panjang, gemuk dan pendek.
Yang kedua yaitu alternatif atau pilihan. Di antara kedua unsur tersebut dapat disisipkan kata atau. Makna gramatikal ini dapat terjadi apabila kedua unsurnya memiliki komponen makna yang bertentangan sebagai pasangan berantonim. Misalnya buruk, baik, panjang, dan pendek. Dengan ditambahkan kata atau maka menjadi buruk atau baik, panjang atau pendek. Yang ketiga, di antara kedua unsur dapat disisipkan kata seperti. Makna gramatikal ini dapat diperoleh apabila unsur pertama memiliki makna warna, sedangkan unsur kedua memiliki komponen makna benda warna. Contohnya merah jambu, kuning, emas. Maka dengan disisipkan kata seperti menjadi merah seperti jambu, kuning seperti emas. Yang keempat yaitu serba. Makna gramatikal ini dapat diperoleh apabila kedua unsur berupa dasar yang sama dan memiliki komponen yang sama. Misalnya, mereka memakai pakaian putih. Dengan disisipkan kata serba, maka menjadi mereka memakai pakaian serba putih. Yang kelima, disisipkan kata untuk. Makna gramatikal ini dapat diperoleh apabila unsur pertama memiliki komponen makna sikap batin dan unsur kedua memiliki komponen makna kejadian atau peristiwa. Contohnya takut, mati. Berarti takut itu merupakan sikap batin dan mati merupakan kejadian. Jadi dengan disisipkan kata untuk menjadi takut untuk mati. Yang keenam yaitu kalau. Di antara kedua unsur dapat disisipkan kata kalau. Makna gramatikalnya dapat diperoleh apabila unsur pertama memiliki komponen makna perasaan batin dan unsur keduanya memiliki komponen makna tindakan. Contohnya sedih mendengar. Kata sedih merupakan perasaan batin dan mendengar merupakan tindakan, makna tindakan. Jadi dengan disisipkan kata kalau menjadi sedih kalau mendengar. Baik, lanjut komposisi adjektifal bermakna idiomatikal. Komposisi adjektifal bermakna idiomatikal yaitu makna yang tidak dapat diprediksi secara leksikal maupun gramatikal. Contohnya panjang usus dalam arti sabar, tinggi hati dalam arti angkuh. Baik, lanjut lagi yaitu komposisi adjektifal dengan adverbial. Ada dua macam adverbia yang dapat mendampingi adjektiva untuk membentuk komposisi adjektiva, yaitu adverbia negasi dan adverbia derajat. Adverbia negasi seperti kata tidak, tak, dan adverbia derajat seperti kata agak, sama, lebih, kurang, sangat, amat, dan sekali. Contoh pemakaiannya yaitu tidak bagus. Tidak bagus berarti kata tidak merupakan adverbia negasi. Ada lagi agak tinggi, sama, baik, dan itu merupakan adverbia derajat. Baik, demikian penjelasan dari saya. Demikianlah pemaparan materi kami dari kelompok 2. Kami ucapkan terima kasih, dan bila ada kata-kata yang tidak berkenalan atau kata-kata yang kurang jelas, kami minta maaf, dan kami
Dari kelompok 2 juga berterima kasih kepada dosen pengampu dan teman-teman lainnya atas perhatiannya. Akhir kata kami ucapkan terima kasih. Salam sehat.